Baik, salam sehat untuk semuanya. Jadi dalam KKN ini saya mempunyai program kerja yaitu edukasi desain kemasan sebagai brand dan pembuatan desain kemasan untuk kipas bambu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Timotius Denis Setiawan, mahasiswa desain produk dari Universitas Kristen Duta Wacana. Alasan mengapa memilih program kerja ini adalah yang pertama, karena pada KKN ini ditugaskan di Padukuhan Jipangan, yang notabene-nya adalah padukuhan yang menjadi pusat atau sentra kerajinan kipas bambu. Yang kedua adalah ketika survei lalu berbincang dengan Bapak Darmawan selaku kepala pengrajin, salah satu permasalahannya adalah kurangnya inovasi, baik itu inovasi bentuk, inovasi material, hingga inovasi desain pada kemasan produk kipas bambu tersebut. Yang ketiga, latar belakang saya sebagai mahasiswa program studi desain produk yang sudah terbiasa dengan hal-hal tentang dunia perdesainan. Pada materi ini terdapat 4 kata kunci, yaitu kemasan, desain kemasan, brand atau merek, dan proses pembuatan. Khusus untuk bagian proses pembuatan, nanti saya akan membuatkan dalam video terpisah, dan video tersebut akan saya gabungkan dengan video luaran KKN. Nomor 1 adalah kemasan. Pengertian kemasan. Secara umum, pengertian kemasan adalah sebuah wadah atau pembungkus yang digunakan untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya kerusakan pada sebuah produk atau barang yang dikemas atau dibungkusnya. Pendapat lain mengatakan, kemasan adalah suatu material pembungkus produk yang berfungsi untuk melindungi, menampung, memberikan identifikasi, serta mempromosikan produk tersebut ke konsumennya. B. Kemasan. Belajar dari alam. Kemasan atau sering disebut wadah sebenarnya dapat kita temui dan pelajari dari alam. Buah-buahan alami mempunyai yang namanya kulit. Kulit inilah yang berbagi sebagai wadah. Kulit atau wadah ini berfungsi untuk melindungi isi atau daging buahnya. Yang C. Contoh makanan tradisional. Konsep wadah atau kemasan juga bisa kita temui di beberapa produk makanan tradisional. Seperti di contoh, makanan tersebut menggunakan daun pisang dan helai daun kelapa untuk dijadikan wadah atau kemasan. Fungsinya sama untuk melindungi bagian dalamnya. D. Fungsi utama kemasan. Kemasan mempunyai 2 fungsi utama, yaitu 1. Fungsi protektif. Fungsi protektif artinya kemasan berfungsi sebagai pelindung atau keamanan produk dari hal-hal yang dapat merusak produk, misalnya iklim, proses distribusi, dan lain-lain. Kemasan yang melindungi produk akan mencegah kerusakan dan risiko cacat yang dapat merugikan pembeli ataupun penjual. Yang kedua adalah fungsi promosi. Fungsi promosi berfungsi sebagai media promosi atau pemasaran. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membuat kemasan yang menarik, baik dari sisi desain, warna, ukuran, tulisan atau tipografi, dan lain-lain. Yang kedua adalah desain kemasan. Sebelumnya, pengertian desain. Pengertian desain adalah suatu perencanaan atau perancangan yang dilakukan sebelum pembuatan suatu objek, sistem, komponen, atau struktur. Secara etimologis, istilah desain berasal dari bahasa Inggris, yaitu design yang artinya reka rupa, rencana, atau rancangan. Di dalam proses desain akan memperhitungkan beberapa aspek. B. Pengertian desain kemasan. Desain kemasan merupakan suatu rancangan atau kemasan pada suatu produk tertentu yang dilakukan sebagai upaya peningkatan dan syarat produksi yang mendukung pemasaran suatu produk. Gambar di sebelah kanan adalah contoh desain kemasan. C. Faktor-faktor desain kemasan. Menurut Christian Schwartz Senadi tahun 2020 dalam jurnalnya berjudul Peranan Desain Kemasan dalam Dunia Pemasaran, terdapat 9 faktor desain kemasan, yaitu yang pertama adalah faktor pengamanan. Kemasan harus melindungi produk yang ada di dalamnya dari ancaman dari luar yang menimbulkan kerusakan, seperti sinar matahari, air hujan, serangga, dan lainnya. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Perhitungan biaya produksi yang efektif termasuk pemilihan bahan,
sehingga biaya tidak melebihi proporsi manfaatnya. Contoh adalah penggunaan karton atau kemasan yang bisa diisi ulang. Yang ketiga adalah faktor pendistribusian. Kemasan harus mudah untuk didistribusikan ke tangan konsumen. Di tingkat distributor, kemasan harus pas di mana kemasan itu diletakkan. Misalnya diletakkan di rak. Yang keempat adalah faktor komunikasi. Kemasan harus mencerminkan produk dan citra merek. Ini bertujuan juga untuk kemasan tersebut mudah dilihat, dipahami, dan diingat. Yang kelima adalah faktor ergonomi. Mempertimbangkan bentuk kemasan juga supaya nyaman dipegang. Contoh adalah desain botol minum yang kebanyakan cekung di bagian tengah. Bagian yang cekung ini didesain memang untuk digenggam. Yang keenam adalah faktor estetika. Kemasan harus memiliki daya tarik visual yang mencakup pertimbangan penggunaan warna, bentuk, merek atau logo, ilustrasi, huruf, tata letak atau layout, dan maskot. Yang ketujuh adalah faktor identitas. Desain kemasan harus beda dengan kompetitor dan paling penting mudah dikenali. Yang kedelapan, faktor promosi. Desain kemasan harus bagus supaya efektif untuk menarik calon konsumen baru. Yang terakhir nomor 9 adalah faktor lingkungan. Kemasan diwajibkan untuk ramah terhadap lingkungan. Minimal kemasan bisa untuk didaur ulang atau dipakai ulang. Yang ketiga adalah brand atau merek. Dikutip dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, pengertian merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi dan atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Fungsi merek. Pemakaian merek berfungsi sebagai 1. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya. 2. Alat promosi. Sehingga mempromosikan hasil produknya cukup dengan menyebut mereknya. 3. Jaminan atas mutu barangnya. Dan 4. Penunjuk asal barang atau jasa dihasilkan. Brand atau merek ini secara umum dibagi menjadi 4. Saya menyebutnya dengan visual identity. Keempat aspek tersebut adalah logo, warna, tipografi atau tulisan, dan bentuk kemasan. Yang pertama adalah logo. Pengertian logo. Secara etimologis, kata logo berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos, yang artinya akal budi, pikiran, kata, atau pembicaraan. Logo adalah identitas visual suatu entitas yang memiliki ciri khas tertentu, seperti warna, bentuk, dan filosofinya. Menurut sumber referensi lain, juga hampir sama. Logo merupakan suatu gambar atau sekedar sketsa dengan arti tertentu dan mewakili suatu arti dari perusahaan, daerah, organisasi, produk, negara, lembaga, dan lainnya. B. Fungsi logo. 1. Sebagai sarana branding. Logo merupakan wujud identitas atau pengenalan suatu entitas kepada publik. Dengan begitu, maka logo harus dapat mencerminkan jiwa dan karakter seseorang, organisasi, atau produk yang diwakilinya. Pada akhirnya, sebuah logo dapat membuat sesuatu yang diwakilinya menjadi dikenal dan diingat oleh masyarakat. 2. Sebagai sarana informasi, pengawas, dan pengontrol. Pada setiap logo bakal ada informasi mengenai sebuah karakter yang akan disampaikan kepada masyarakat luas. Logo juga memberikan sebuah kesan terhadap suatu entitas, misalnya sebuah produk, organisasi, perusahaan, lembaga, dan yang lainnya. Hal ini membuat logo menjadi brand image di mata publik.
Yang ketiga adalah sarana motivasi. Logo juga berfungsi untuk menyampaikan suatu pesan ke publik, misalnya logo pada sabun. Logo pada sabun menyampaikan sebuah pesan bahwa kebersihan tubuh adalah sangat penting. Yang keempat adalah sebagai sarana presentasi dan promosi. Logo merupakan sarana presentasi dan promosi yang sangat efektif. Dengan menggunakan gambar dan atau kata-kata, maka informasi mengenai suatu produk, perusahaan, lembaga dan lainnya tersebut dapat tersampaikan kepada publik. B. Macam-macam atau jenis-jenis logo. 1. Lettermark. Logo lettermark adalah jenis logo yang merepresentasikan sebuah brand hanya menggunakan sebuah inisial. Contohnya adalah perusahaan IBM. IBM sendiri merupakan singkatan dari International Business Machine Corporation. Yang kedua adalah wordmark. Hampir sama dengan logo jenis lettermark, logo wordmark adalah jenis logo yang merepresentasikan sebuah brand hanya menggunakan sebuah huruf. Namun bedanya wordmark tidak disingkat. Contohnya adalah logo Google. Yang ketiga adalah picture mark. Logo jenis picture mark adalah sebuah logo yang hanya menggunakan sebuah simbol yang simpel. Bentuk simbol atau icon akan terus melekat dan mewakili sebuah merek atau bisnis. Contoh logo jenis picture mark adalah logo Twitter, yaitu dengan disimbolkan dengan burung berwarna biru. Yang keempat adalah logo abstrak. Logo abstrak sama-sama menggunakan gambar, namun memiliki bentuk yang geometris atau abstrak. Contoh logo abstrak adalah logo perusahaan Pertamina. Yang kelima adalah logo maskot. Logo maskot merupakan jenis logo yang berbentuk sebuah karakter untuk menggambarkan sebuah merek atau bisnis. Biasanya jenis logo ini mengandung unsur warna-warni yang menceritakan atau dianggap sebagai duta bagi suatu merek atau bisnis. Yang keenam adalah logo kombinasi. Logo kombinasi adalah jenis logo yang menggabungkan antara wordmark atau lettermark dengan simbol abstrak atau maskot. Teks atau gambar pada jenis logo ini biasanya disatukan atau diintegrasikan sedemikian rupa sehingga menghasilkan logo yang menarik. Yang terakhir adalah logo lambang. Logo lambang adalah jenis logo yang terdiri dari huruf yang berada di dalam simbol atau icon, lencana, segel, dan merupakan inti dari lambang tersebut. Logo jenis ini banyak digunakan untuk organisasi, sekolah, komunitas, industri otomotif, serta lembaga pemerintah. Visual identity yang kedua adalah warna. Warna adalah sesuatu yang berhubungan dengan emosi manusia dan dapat menimbulkan pengaruh psikologis. Sebagai contoh, kita dapat merasa nyaman dengan adanya warna. Kita dapat merasakan sesuatu seperti ketenangan, bebas, bahkan kita bisa merasakan panas atau tertekan sesuai dengan karakter warna itu sendiri. Jenis-jenis warna. Yang pertama adalah warna primer. Warna primer merupakan warna pokok atau pertama yang pembentukannya tidak disertai dengan warna lain. Warna ini digunakan sebagai bahan campuran pokok sehingga menghasilkan warna-warna lain. Adapun warna primer yaitu ada 3, yaitu merah, biru, dan kuning. 2. Warna sekunder. Warna sekunder merupakan warna yang dihasilkan dari percampuran dua warna primer. Misalnya warna merah dicampur dengan warna kuning, maka akan menghasilkan warna orange. Gambar di samping adalah macam-macam warna sekunder. Yang ketiga adalah warna intermediate. Warna intermediate merupakan warna pada lingkaran warna yang letaknya di antara warna primer dan warna sekunder. Gambar di sebelah kanan adalah macam-macam warna intermediate. 4. Warna tersier. Warna tersier merupakan warna yang berasal dari percampuran antara warna primer dan warna sekunder. Gambar di sebelah kanan adalah contoh-contoh warna tersier. Fungsi atau peran warna. Dikutip dari solalearning.com, pada sebuah desain, warna memiliki peran penting dalam memanjakan mata orang yang menikmati visual design. Kombinasi warna atau skema warna menjadi pertimbangan sebuah desain dalam menyajikan karya yang berkualitas. Jangan sampai warna yang
kita gunakan membuat mata orang yang melihat menjadi sakit. Warna adalah salah satu unsur yang memenuhi kelengkapan sebuah desain. Jika tak ada warna, suatu karya ibarat mati. Maka dari itu, pemilihan warna untuk desain harus menjadi perhatian. Suatu desain yang menggunakan pemilihan warna yang tepat diklaim mampu mempresentasikan ilustrasi secara nyata. Umumnya hanya ada 3 warna yang digunakan dalam sebuah desain. Karena semakin banyak warna yang digunakan, maka tingkat kesulitan untuk mengkombinasikannya semakin rumit. Visual identity yang ketiga adalah tipografi. Tipografi adalah perpaduan antara seni dan teknik untuk mengatur tulisan sehingga membuat makna tulisan tersebut tersampaikan dengan baik secara visual. Tipografi merupakan unsur pelengkap dalam mendesain yang harus diperhatikan. Contohnya, jika salah memilih jenis font, ukuran font, perataan tulisan, maka akan membuat desain kita terasa hambar, ditertawakan, kurang enak dibaca, bahkan diolok-olok oleh mata yang melihat karena tulisan yang acak-acakan. Pengolahan tipografi tidak hanya sebatas lewat pemilihan jenis font, ukuran font, kerning, leading, dekorasi, dan sebagainya, tetapi juga pada kesesuaian antara tema dan kesan yang ingin ditunjukkan. Fungsi tipografi pada sebuah desain. Yang pertama adalah menarik perhatian pembaca. Fungsi tipografi adalah menarik perhatian kepada para pembaca. Komponen huruf yang disusun dengan sempurna juga harus didukung dengan warna yang menarik. Ini biasanya bertujuan membuat kesan mendalam kepada publik. Yang kedua adalah mendulang rupiah. Penggunaan tipografi di dunia bisnis juga menggunakan nilai penjualannya didasarkan pada grafik tinggi. Selain tata letak, seni juga membantu menarik konsumen ke dunia bisnis. Yang ketiga adalah menciptakan keindahan. Fungsi ketiga tipografi merupakan untuk menciptakan kesan keindahan dalam huruf yang jelas. Biasanya bertujuan untuk menciptakan suasana yang menyenangkan untuk mendukung perusahaan. Yang keempat adalah kemudahan membaca. Kemudahan dalam membaca ialah fungsi tipografi. Ini ditentukan oleh pilihan jenis atau ukuran font. Memilih jenis dan ukuran font adalah salah satu tujuan utama membuat membaca lebih mudah. Visual identity yang keempat adalah bentuk kemasan. Bentuk kemasan juga berpengaruh terhadap penjualan. Bentuk kemasan dapat menjadi ciri khas atau karakter suatu brand atau produk. Ini kaitannya dengan user experience. Artinya, semakin nyaman suatu benda dipegang atau disentuh, maka produk tersebut ada nilai tambah. Perubahan bentuk boleh-boleh saja, namun tidak boleh menghilangkan ciri khasnya. Karena ciri khasnya itulah yang akan terikat oleh masyarakat luas. Berikut adalah bentuk botol Coca-Cola. Kemasan mereka berubah, namun hanya berubah sedikit di beberapa bagian saja. Ini merupakan contoh visual identity yang berupa logo. Dengan dihilangkannya nama perusahaan, dengan cuma melihat logo, kita semua sudah tahu apa produk di balik logo tersebut. Ya, benar. Produk di balik logo tersebut adalah produk otomotif, yaitu Harley Davidson. Contoh yang kedua adalah penggunaan warna pada logo Sprite, yaitu menggunakan warna hijau. Mengapa memilih warna hijau? Karena dalam psikologis warna hijau mengartikan sebuah kehausan. Makanya tujuan produk Sprite menggunakan warna hijau adalah ketika orang tersebut merasa kehausan, lalu melihat botol atau produk Sprite dengan warna hijau, orang tersebut yang kehausan tersebut akan langsung membelinya. Contoh terakhir adalah visual identity pada bentuk kemasan. Walaupun nama produk dihilangkan, namun dari bentuk kemasan tersebut
kita langsung mengetahui bahwa bentuk botol tersebut adalah bentuk dari produk Le Minerale. Inti materi. Setelah mendengarkan dan memahami video dari awal hingga akhir, diharapkan kemasan kipas bambu Jepangan menjadi lebih baik dan lebih dikenal oleh masyarakat luas. Lalu, di dalam desain kemasan kipas bambu terdapat ciri khas atau karakter dari Jepangan itu sendiri. Yang terakhir adalah aspek-aspek visual identity yang sudah dipaparkan akan menjadi dasar dalam perkembangan desain kemasan kipas bambu Jepangan di waktu yang akan datang.